Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi dengan NIM F1D1255035. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membuat video UAS DDST dengan topik longsor pada tambang bawah tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah tentang topik yang akan saya bahas ini. Rumusan masalahnya adalah longsor pada tambang bawah tanah ini merupakan ancaman geoteknik yang serius yang dapat terjadi di pertambangan di Indonesia. Fenomena ini mencakup yaitu keruntuhan atap pada terowongan, yang kedua itu keruntuhan dinding pada lubang bukaan, dan ketiga itu amblesnya tanah pada area sekitar pertambangan. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh kurang kuatnya massa batuan di sekitar area pertambangan yang tidak dapat menahan tegangan yang dihasilkan dari proses penggalian, yang mana dapat menyebabkan kecelakaan kerja, kerusakan alat, dan terhentinya proses pertambangan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemahaman dari dasar materi ini atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan longsor pada tambang bawah tanah ini kepada insinyur-insinyur maupun mahasiswa teknik pertambangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dibuatnya dari video ini. Yang pertama, yaitu untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan longsor pada tambang bawah tanah. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi mata kuliah prodi teknik pertambangan atau mata kuliah dasar sains yang berkaitan dengan fenomena ini. Yang ketiga, yaitu dapat menjelaskan prinsip keilmuan yang digunakan pada topik kali ini. Yang terakhir, yaitu dapat menjelaskan solusi atau pencegahan dari fenomena ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi literatur. Studi literatur utama yang saya gunakan dalam video ini itu merujuk pada penelitian dari Simbolon dan Kopa pada tahun 2023 yang dipublikasikan dalam jurnal Mining Engineering Bina Tambang, jurnal nasional di bidang teknik pertambangan yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Padang. Penelitian tersebut dilakukan pada lubang tambang batubara BMK 30 milik CP Bara Mitra Kencana di Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto di Sumatera Barat. Peneliti menemukan adanya retakan dan cacat pada penyangga kayu yang tidak sesuai dengan kekuatan batuan di sekitarnya, serta jarak antar penyangga yang melebihi standar operasional prosedur atau SOP perusahaan, yaitu perusahaan juga tidak memiliki desain penyangga yang memadai sesuai beban batuan yang bekerja. Dengan menggunakan metode Rock Mass Rating atau RMR, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas massa batuan dinding kiri dan kanan berupa batu bara termasuk dalam kelas 3 dengan nilai RMR sebesar 56, sementara batuan atap berupa batu serpi termasuk kelas 2, nilai stand up time atau lubang bukaan diperoleh selama 7.000 jam atau setara dengan 291,67 hari. Dan faktor keamanan atau FK yang aman diperoleh dengan jarak penyangga 1,38 meter. Temuan jurnal ini menegaskan bahwa kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah sangat bergantung pada kualitas massa batuan, kesesuaian desain sistem penyangga, dan penerapan standar operasional yang ketat, tiga aspek yang langsung berkaitan dengan potensi longsor pada tambang bawah tanah. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan diskusi. Yang pertama itu mata kuliah prodi teknik pertambangan yang berkaitan. Yang pertama itu ada mekanika batuan. Mata kuliah ini membahas sifat fisik dan mekanik batuan, klasifikasi massa batuan, menggunakan sistem RMR dan Key System, serta analisis kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah. Seperti yang diterapkan oleh jurnal acuan, RMR digunakan untuk menentukan kelas batuan dan merekomendasikan sistem penyangga yang tepat agar tidak terjadinya longsor. Yang kedua itu ada tambang bawah tanah. Mata kuliah ini membahas metode penambangan bawah tanah seperti room and piral, cut and fill, and subwheel stopping, termasuk pertimbangan dimensi pilar, desain terowongan, dan penemuan pola penggalian yang aman agar massa batuan tetap stabil. Yang ketiga itu ada geoteknik tambang. Mata kuliah ini secara khusus membahas sistem penyangga aktif seperti rock bolt, shotcrete, dan steel set, serta monitoring geoteknik berkelanjutan untuk mendeteksi deformasi dini sebelum longsor terjadi. Yang terakhir itu ada mekanika tanah yang sangat relevan ketika longsor melibatkan lapisan tanah lunak di atas atau sekitar lubang bukaan, termasuk analisis tekanan air pori yang dapat menurunkan kekuatan geser material. Selanjutnya itu ada di mata kuliah dasar atau sains yang berkaitan. Yang pertama itu ada fisika dasar, memberikan fondasi pemahaman tentang gaya gravitasi hukum kesetimbangan,
tegangan dan regangan, serta energi yang terlibat pada saat massa batuan runtuh. Tanpa memahami fisika, analisis stabilitas lubang bukaan tidak dapat dilakukan. Yang kedua itu ada geologi dasar atau geologi struktur, yang menjelaskan jenis-jenis batuan, orientasi bidang lemah seperti kekar, sesar, rekahan, dan kondisi geologi yang mempengaruhi kestabilan massa batuan. Dalam jurnal acuan kondisi geologi atau disebut discontinuous plane menjadi salah satu parameter utama dalam penilaian RMR. Yang ketiga itu ada matematika yang seperti kalkulus atau aljabar yang dapat digunakan dalam perhitungan tegangan dan regangan, faktor keamanan FK, serta pemodelan numerik kestabilan lubang bukaan menggunakan metode elemen hingga. Yang terakhir itu ada kimia dasar yang berperan dalam memahami proses pelapukan kimiawi batuan akibat interaksi dengan air tambang yang dapat menurunkan kekuatan batuan secara signifikan dan meningkatkan risiko longsor. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip keilmuan. Yang pertama itu ada kriteria keruntuhan Moore-Coulomb. Kriteria ini merupakan landasan utama dalam analisis kestabilan geoteknik tambang bawah tanah. Prinsip ini menyatakan bahwa keruntuhan batuan terjadi ketika tegangan geser yang bekerja pada suatu bidang melebihi kekuatan geser materialnya, yang bergantung pada dua parameter. Yang pertama kohesi, disimbolkan dengan J, dan sudut gesek dalam. Dalam konteks tambang bawah tanah ini, prinsip ini digunakan untuk menghitung faktor keamanan atau FK lubang bukaan seperti yang diterapkan dalam jurnal Simbolon dan Coppa pada tahun 2003. Nilai FK menjadi acuan utama apakah sistem penyangga yang terpasang cukup kuat menahan batuan di atasnya atau tidak. Jika nilai FK turun di bawah 1, massa batuan menyatakan tidak stabil dan keruntuhan akan terjadi. Prinsip selanjutnya yaitu klasifikasi massa batuan Rock Mass Rating atau RMR. Sistem RMR ini dikembangkan oleh Bieniawski pada tahun 1989, merupakan prinsip keilmuan dalam mekanika batuan yang digunakan untuk menilai kualitas massa batuan secara kuantitatif. Sistem ini mempertimbangkan 6 parameter, yaitu kekuatan batuan utuh atau UCS, Rock Quality Destination atau RQD, spasi kekar, kondisi kekar dan kondisi air tanah, dan orientasi kekar. Nilai RMR menentukan kelas batuan dari kelas 1 yaitu sangat baik hingga kelas 5 atau sangat buruk. Prinsip ini langsung diaplikasikan dalam jurnal, di mana batu bara pada lubang BMK 30 tergolong kelas 3 atau RMR-nya 56, dan siltstone kelas 2 sehingga dapat ditentukan jenis penyangga dan stand up time yang aman sebelum longsor terjadi. Prinsip yang terakhir yaitu hukum Newton tentang kesetimbangan gaya. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa suatu benda dalam keadaan diam jika resultan semua gaya yang bekerja padanya adalah 0. Dalam tambang bawah tanah, blok batuan di atap atau dinding terowongan berada dalam keseimbangan selama gaya penopang dari sistem penyangga setara dengan gaya gravitasi yang menarik massa batuan ke bawah. Ketika keseimbangan terganggu akibat getaran peledakan, rembesan air atau menggalian berlebihan, resultan gaya tidak lagi 0 dan terjadi percepatan massa batuan menuju keruntuhan sebagaimana dijelaskan dalam hukum 2 Newton. Yang terakhir itu ada solusi atau pencegahan dan penanggulangannya. Merujuk pada temuan jurnal Simbolon dan Coppa pada tahun 2003 serta literatur geoteknik tambang, inilah solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu adalah evaluasi dan perbaikan sistem penyangga. Seperti ditemukan dalam jurnal, jarak antara penyangga yang melebihi SOP menjadi faktor risiko utama. Lalu yang kedua itu klasifikasi massa batuan sebelum penggalian. Setiap lubang bukaan yang baru harus didahului dengan penilaian RMR dan atau Q system untuk menentukan kelas batuan. Yang ketiga ada sistem penyangga aktif, pemasangan rock bolt, baut batuan atau wire mesh dan shotcrete, beton semprot secara sistematis dan akan segera setelah penggalian untuk menopang massa batuan sebelum terjadi deformasi yang berlebihan. Yang keempat itu melakukan monitoring geoteknik berkelanjutan, pemasangan extensometer dan convergence meter untuk memantau pergerakan dinding dan atap terowongan secara real time, sehingga tanda-tanda awal dapat dideteksi sebelum keruntuhan terjadi. Yang kelima itu kita memanajemen air tambang, pengelolaan drainase yang baik untuk menjaga akumulasi air yang meningkatkan tekanan pori dan menurunkan tekanan kekuatan geser pada massa batuan. Yang terakhir itu ada penegakan SOP keselamatan. Hasil penelitian jurnal acuan menunjukkan bahwa pelanggaran SOP jarak penyangga 2,5 sampai 2,8 melampaui batas 1 sampai 1,5 meter merupakan faktor risiko kritis. Penegakan SOP secara ketat dan inspeksi berkala menjadi kunci utama pencegahan longsor. Baiklah itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari fenomena ini adalah longsor pada tambang bawah tanah disebabkan oleh faktor geologis, faktor hidrologis, dan faktor mekanis.
Risiko utamanya terjadi ketika sistem penyanggaan yang dipasang tidak memenuhi kondisi dengan masa batuannya. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan rutin, memasang desain sistem penyanggaan yang tepat, dan melakukan penerapan sistem SOP yang disiplin. Adapun saran dari fenomena ini yaitu sebaiknya perusahaan tambang melakukan pengecekan geoteknik secara berkala dan melakukan penggantian desain sistem penyanggaan dengan yang lebih modern, dan melatih pengawas untuk mengenali tanda-tanda ketidakstabilan batuan agar longsor dapat dicegah lebih dini.